Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma. Saya instruktur di LKP Nurma. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja, peralatan apa saja yang dibutuhkan kalau seandainya kita membuat pola untuk baju. Jadi sebelum kita membuat pola atau sebelum kita menjahit, alat-alatnya harus sudah kita persiapkan. Jadi yang pertama, sebelum kita membuat pola, yang perlu kita persiapkan adalah buku. Ini buku seperti ini ya. Sebenarnya nggak mesti buku seperti ini, buku kecil juga bisa. Cuman kalau seandainya kita gunakan buku ini, dia kan agak panjang. Jadi kalau seandainya kita membuat pola gaun, itu dia muat dia. Jadi kalau kita gunakan buku ini di toko itu sekitar harganya 18.000 atau 16.000. Kira-kira segitu harganya. Nah, setelah buku, jangan lupa pulpen untuk menulis. Selanjutnya, jangan lupa juga pensil untuk membuat pola. Kita gunakan pensil agar kalau seandainya ada terjadi kesalahan, kita mudah untuk menghapusnya. Ini ya. Setelah itu, yang tidak kalah penting adalah meteran ya. Nih, ini namanya senti. Nah, jadi kalau di senti itu ini dia. Nah, ini namanya senti. Jadi kalau seandainya garis di bawah 5 ini, dia berarti 5. Tapi kalau di bawah 10, 10. 10 itu bukan berarti di atas 10 ini ya. Nah, kemudian di garis tengahnya antara 10 ini, berarti dia 9,5. Ini senti ya. Tapi kalau kita balik, nih, jaraknya agak jauh-jauh, ini dia inci. Jadi jangan salah. Nah, dan biasanya kalau kita mengukur itu kita gunakan sentimeter yang ini. Tapi ada juga yang gunakan inci. Tapi kalau kami biasa pakai senti. Ini senti dari nomor 1 sampai 150. Jadi dia 1,5 meter. Ini harganya sekitar 3.000, 5.000 juga ada, dan yang 10.000 juga ada yang agak besaran itu. Ini gunanya untuk mengukur ya, untuk mengukur badan. Kemudian peralatan yang dibutuhkan adalah roll. Nah, kalau kita membuat pola yang asli, kita butuh roll ini. Nah, ini dia namanya roll siku. Roll siku ini ya. Dia agak lengkung ininya. Ini gunanya adalah untuk membuat kereng lengan. Nih, supaya untuk memudahkan kita menggambar kereng lengan. Selain itu juga untuk pesa nih. Dan kemudian satu lagi ini namanya roll pinggul. Jadi kalau kita membuat pola pinggul, kalau menggunakan roll ini kita akan lebih mudah dan lebih cepat. Hasilnya juga maksimal. Ya, ini kalau kita beli di toko sekitar 8.000 udah satu pasang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini namanya skala. Nah, di skala ini dia ada 1:6, 1:8, 1:2, dan 1:4. Jadi kita gunakan 1:4. Berarti dia polanya yang buku ini dia 1/4 dari pola aslinya. Jadi skala ini sama juga pengganti senti ya. Kalau seandainya kita buat pola atau mal di buku. Ini dia ya, kita gunakan perbandingannya 1:4. Jadi dia 1/4 dari ukuran aslinya. Jadi ini kalau kita beli di toko ini sekitar 4.000. Nih, ini udah lumayan bagus. Dia nggak mudah, kalau kena air dia nggak mudah basah, kemudian nggak mudah lepek dia. Nih. Kemudian selanjutnya roll juga, roll kecil ya. Nih. Kalau kita buat pola di buku, meterannya tadi kita ganti skala. Kemudian roll yang ini kita gunakan roll yang ini. Ini kecilnya, ini siku tadi, yang ini roll pinggul tadi kan sama. Bentuknya juga sama. Cuman ini yang besar, ini yang kecil ini digunakan untuk membuat pola pada buku. Nih. Kemudian radar. Radar ini sangat perlu karena gunanya adalah untuk memberi tanda pada kain yang sudah kita potong. Jadi nanti meradar. Dia pasangannya adalah karbon biasa.
nih. Jadi kalau karbon ini di toko harganya 1000, kalau di radar ini sekitar 4000 satu. Ada juga yang 5000 ada. Kemudian jangan lupa kita siapkan juga jarum pentol ya. Tapi kalau seandainya kita lagi buat pola juga nggak begitu penting, kalau pas jahit aja kita penting. Dan satu lagi, alat tempur yang sangat penting yaitu gunting. Gunting ini kalau kita beli di toko itu sekitar ada yang 20.000, ada yang 100.000. Jadi kalau yang kayak gini ini sekitar 20.000. Nih, kemudian koran untuk membuat pola, pola yang sesungguhnya atau ukuran yang sebenarnya. Kita bisa gunakan pola koran. Selain koran juga kita bisa gunakan kertas minyak atau kertas sampul atau kertas apa aja yang bisa untuk digambar-gambar. Nih, saya biasa pakai koran ini. Kemudian terakhir adalah congkelan benang. Jadi kalau congkelan benang ini kalau pas kita membuat pola itu tidak nggak begitu kita butuhkan, cuman kita sediain aja untuk pas kita untuk menjahit. Oke, mungkin ini saja yang saya jelaskan untuk hari ini. Inilah peralatan-peralatan yang kita butuhkan dalam membuat pola. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.